Sarung-sarung memang berserakan di mana-mana. Para pemiliknya datang dengan tujuan ngalap berkah. Cerita tentang tempat pencirahan itu memang macam-macam. Bagaimana kebenaran cerita-cerita itu sebelum Kemukus menjadi pulau setelah Waduk Kedung Ombo mulai diairi tanggal 14 Januari 1989. Inilah kisah ritual seks di Gunung Kemukus. Sekilas Kemukus tak banyak berbeda dengan tempat-tempat penziarahan lain yang bertebaran di Jawa seperti di Gunung Jati, Gunung Muria atau Gunung Kawi. Aktivitas penziarahan di sana juga berpusat pada makam orang yang dianggap punya daya linui atau yang sakti mandraguna. Di Kemukus, yang jadi pujaan adalah tokoh Pangeran Samudra yang terbaring tenang di makamnya puncak Bukit Kemukus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi penziarah agar permohonan mereka terkabul juga mirip dengan tempat-tempat lain. Setelah mandi di Sendang Ontrowulan, mata air yang terletak beberapa ratus meter sebelah timur makam, dan nyekar di makam Pangeran Samudra, peziarah harus nyepi sepanjang malam di sekitar makam. Namun, acara nyepi di Kemukus bukan sembarang nyepi, tapi harus disertai dengan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan istri atau suaminya sendiri. Nah, ini yang membuat gaya ngalap berkah di Kemukus lain dari yang lain. Boleh dibayangkan bagaimana ratusan pasangan penziarah di tengah alam terbuka beramai-ramai melakukan hubungan intim secara massal dan kolosal. Sungguh suatu pemandangan yang langka tapi nyata. Tingkah laku penziarahan yang ajaib ini bersumber pada mitos tentang Pangeran Samudra yang mirip dengan cerita Oedipus dari zaman Yunani Purba atau Sangkuriang di Jawa Barat. Juga hampir sama dengan mitos Jawa lainnya, yakni tentang Watu Gunung, tokoh yang mengawini ibunya dan punya anak sampai 30 orang. Menurut Sahibul Hikayat, Pangeran Samudra adalah pangeran dari kerajaan Demak yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri, Raden Ajeng Ontrowulan. Polahnya ini mengakibatkan ia diusir ayahandanya. Pangeran Samudra lalu mengembara dan akhirnya meninggal di Gunung Kemukus dalam keadaan merana. Ibunya yang kemudian menyusul juga wafat di sana, dan sebagai lambang cinta kasih mereka, keduanya lalu dimakamkan dalam satu liang lahat. Ini cuma salah satu versi dari kisah cinta Pangeran Samudra. Mesti ada versi-versi lain yang lebih seru dan lebih dramatis. Misalnya saja yang menyebut, setelah saling bertemu kembali, Pangeran Samudra dan ibunya tak kuasa menahan rindu dendam, sampai mereka melakukan hubungan intim bak suami istri. Sialnya mereka keburu dipergoki dan langsung dibunuh. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang pangeran sempat berpesan, siapa yang bisa melanjutkan hubungan intim mereka, segala permintaannya bakal terkabul. Entah versi mana yang benar dan yang cocok dengan kenyataan. Yang jelas, versi terakhir inilah yang paling sering digempur-gemburkan. Versi ini juga memberi pengesahan dilakukannya hubungan seks bebas antar penziarah. Untuk kebenaran cerita, wallahu a'lam bishawab, karena banyak versi yang beredar di masyarakat. Hanya saja untuk kisah ritual seks untuk pesugihan, menurut beberapa sumber yang sudah pernah datang ke tempat tersebut, mengklaim nyata adanya. Semoga konten ini dapat menjawab sedikit kecilnya dari rasa keingintahuan para pecinta misteri. Terima kasih untuk yang sudah setia menonton. Dengan selesai video ini, jangan lupa selalu dukung channelnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.